Bab 515. Mengapa harus melarikan diri? Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh Manor. Semua anggota keluarga Wu gemetar. Itu adalah Lord Demon Wolf. Sebelumnya belum pernah mendengar Lord Demon Wolf begitu marah. Sebenarnya apa yang terjadi? Banyak anggota keluarga Wu tidak tahu mengapa Lord Demon Wolf marah. Hanya tahu ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Lord Demon Wolf mengeluarkan raungan yang begitu membara. Sebenarnya orang sialan mana yang membuat Lord Demon Wolf sangat marah? Daerah terlarang Manor. Puluhan bayangan orang seperti telah berdiskusi sebelumnya. Meraung bersama dan bergegas menuju ke arah-arah yang sama. Dan pada saat ini, Louis Lu yang berada di aula hampir tidak bisa menahan diri. Ketika aura yang sangat agung ini muncul di hadapan semua anggota keluarga Wu, Louis Lu justru merasakan ada yang berbeda. Ia tidak setakut keluarga Wu. Sebaliknya, ia sangat semangat. Ia semakin yakin. Itu adalah benda yang dirinya inginkan. Seperti orang yang kelaparan, tiba-tiba melihat meja penuh makanan. Benar-benar ingin menyantap hingga habis. Namun sayangnya perut pelanggan ini masih belum terbuka. Sama sekali tidak bisa menampung semua makanan ini. Inilah yang terjadi dengan Louis Lu sekarang. Ia bisa sangat yakin dirinya pasti memiliki cara untuk melahap binatang yang memancarkan aura ini. Seperti melahap jiwa naga darah di penjara jiwa naga saat itu. Hanya saja untuk saat ini ia belum tahu bagaimana menjebak mereka. Louis Lu takut menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu ia hanya bisa mati-matian menahan rasa di dalam hatinya, yang menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Namun di mata Rixen Wu, justru merasa Louis Lu tengah ketakutan. Ia pun berujar dengan tegas. Dasar orang sialan. Sekarang sudah merasa takut, kan? Louis Lu tidak menjawabnya. Menyimpan kembali api spirit. Di waktu bersamaan menarik Jeremy Wu yang tengah berlutut di lantai dan berteriak. Pergi. Dua orang dengan cepat bergegas keluar dari Manor. Louis Lu khawatir jika ia terus di sini. Ia tidak bisa menahan diri melahap binatang itu. Kalau begitu akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu untuk sementara ini ia hanya bisa pergi. Setelah dirinya menemukan cara, ia pasti akan kembali untuk menemukan Lord Demon Wolf itu lagi. So. Tidak lama setelah Louis Lu membawa Jeremy Wu pergi, puluhan bayangan muncul di aula di waktu bersamaan. Mereka tanpa ekspresi dan kedua netra mereka memerah. Bahkan Rixen Wu melihat mereka hatinya bergetar. Dadanya merasa tertekan. Dan tidak bisa bernapas. Orang-orang ini dulunya adalah anggota keluarga Wu. Setelah mengorbankan semua jiwa mereka untuk Lord Demon Wolf, mereka sekarang telah kehilangan kesadaran diri mereka dan sepenuhnya dikontrol oleh kesadaran Lord Demon Wolf. Rixen Wu juga tidak bisa mengendalikan mereka. Terlebih lagi, setelah mereka mengorbankan seluruh jiwa mereka, kemampuan mereka bahkan lebih kuat dibanding saat mereka memiliki kesadaran diri. Sebab keadaan mereka saat ini, mereka dapat dengan sempurna melepaskan kekuatan yang diberikan kepada mereka dari Lord Demon Wolf. Terdiri beberapa dari mereka yang dulunya berada di tahap akhir foundation building. Namun kemampuan mereka sekarang sebanding dengan tahap Gold Core. Yang lebih menakutkan adalah seorang lelaki tua berambut putih. Tidak tahu kapan ia mengorbankan seluruh jiwanya. Hanya tahu kemampuannya saat ini sangat menakutkan. Sebanding dengan tahap akhir tahap Gold Core. Ini adalah senjata besar keluarga Wu. Hanya saja sayangnya Rixen Wu tidak bisa mengontrolnya. Suasana di aula sangat mencekam. Rixen Wu bahkan tidak berani menarik napas. Untungnya,
Orang-orang ini tidak tinggal lama. Melihat telah kehilangan target mereka di sini, mereka dengan cepat bergegas keluar secara terpencar mengejar Louis Lu. Tangan Louis Lu menyeret seseorang. Pasti tidak bisa kabur terlalu jauh. Jeremy Wu perlahan-lahan tersadar dari lamunan dan bertanya, "Yang mulia, sebelumnya kamu mengatakan Delia ada di tanganmu. Apakah itu benar?" "Benar," Louis Lu menjawab dengan tenang. Suara Jeremy Wu berubah sedikit cemas. "Aku tidak tahu apa niatmu. Tapi Delia adalah anak yang malang. Aku mohon kamu jangan sakiti ia. Apakah boleh?" Sebenarnya ia juga merasa curiga dengan Louis Lu. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu baik di dunia ini, yang belum pernah bertemu sebelumnya, sama sekali tidak perlu membantu dirinya, terutama kultivator. Kebanyakan dari mereka cukup egois, demi merebut sumber daya kultivasi. Bahkan teman bisa saling membunuh, apalagi bersimpati dengan orang lain. Kultivator lebih mengutamakan keuntungan. Orang suci yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Tentu saja Louis Lu tahu apa yang dipikirkan Jeremy Wu. Di lingkungan seperti keluarga Wu, setiap tahun ada nyawa yang dikorbankan untuk binatang itu. Dan nyawa ini adalah anggota keluarga mereka. Mereka ternyata acuh tak acuh. Dapat dilihat betapa berdarah dinginnya mereka. Jika bukan karena putri Jeremy Wu yang berkorban kali ini, ia juga pasti akan mempertahankan sikap berdarah dingin seperti itu. Orang seperti ini, jika mengatakan kepadanya, "Aku benar-benar hanya ingin membantu karena melihat ketidakadilan," memukul ia hingga mati juga tidak akan percaya. Louis Lu malas menjelaskan. Hanya menjelaskan dengan singkat, "Memang menguntungkan bagiku untuk pergi ke rumah Wu. Tapi tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyelamatkanmu karena aku berjanji pada Delia Wu. Kamu benar-benar tidak menyakiti Delia." Jeremy Wu masih tidak percaya. "Setelah kamu melihatnya, kamu akan mengerti." Louis Lu tidak menjelaskan lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. "Dasar orang sialan, kamu menyinggungku." Ternyata masih pergi seperti tidak terjadi apapun. Apakah ada hal sebaik itu di dunia? Orang yang mengejar kemari adalah seorang lelaki tua berambut putih tanpa ekspresi. Namun raungannya justru penuh amarah, yang persis sama dengan raungan mengejutkan yang didengar Louis Lu di rumah Wu sebelumnya. Tak perlu dikatakan, ini adalah boneka Lord Demon Wolf. Jeremy Wu langsung terkejut saat melihat pria tua berambut putih mengejar mereka dan berujar, "Yang mulia, bantu aku mematahkan rantai di tanganku. Aku akan pergi menghalangi pria itu. Setelah kamu berhasil melarikan diri, bantu aku jaga Delia." Ia tahu betapa menakutkannya lelaki tua berambut putih ini. Kemampuannya sebanding dengan tahap akhir tahap Gold Core. Jeremy Wu hanya bisa menahan ia dengan nyawanya untuk memberi Louis Lu waktu untuk melarikan diri. Ia tidak punya pilihan lain sekarang. Hanya bisa percaya Louis Lu tidak akan menyakiti putrinya. Namun, tepat setelah Jeremy Wu melontarkan kalimat ini dengan tekad akan mati, Louis Lu justru dengan aneh tiba-tiba berhenti melangkah dan bertanya dengan bingung. "Melarikan diri? Mengapa harus melarikan diri?" Bersambung.